Hai, aku Katris dan berusia 19 tahun. Pernahkah kamu merasa seperti kamu menjadi gila dan kehilangan kendali akan dirimu sendiri? Tonton ceritanya sampai akhir dan kamu akan pelajari seperti apa rasanya untuk hidup dengan kepribadian ganda. Itu selalu sulit bagiku untuk setuju dengan gambaran ideal seseorang. Kenyataan yang ada, satu-satunya orang yang mengertiku hanya kakek dan nenekku. Kita tinggal di pedesaan. Aku selalu dikelilingi dengan perhatian dan aku sangat mencintai orang-orang tuaku. Aku tidak berpikir akan segera kehilangan mereka. Aku ingin melupakan dan tidak mengingatnya. Aku sangat merindukan mereka. Aku berusaha untuk mengalihkan diriku sebanyak yang aku bisa. Jadi aku pergi ke sekolah drama. Setelah aku lulus SMA, aku memutuskan untuk mendedikasikan diriku untuk berakting. Jadi aku pergi ke sekolah privat Academy of Arts. Aku berusaha sekuat mungkin untuk mendapat peran utama di pertunjukan dan melakukan apapun untuk bisa diterima. Betapa senangnya diriku saat itu berhasil. Tentu saja aku sangat gugup. Kita akan mementaskannya di salah satu teater terbesar di kota kami. Itu seperti, pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu merasa tanggung jawab yang besar yang belum kamu siapkan? Kamu tahu, jika kamu mengacaukannya, itu akan menjadi akhir dari semua yang kamu ingin raih. Aku berlatih setiap hari, berpikir tentang karakter dari pahlawan, dan bahkan terkadang memasuki peran itu di luar panggung. Keluargaku sangatlah mendukungku, dan saat aku melakukan gladi resik, semuanya berkata bahwa aku sangat hebat. Tapi itu menjadi lebih sulit dan sulit setiap hari. Setelah salah satu dari gladi resik, aku pergi kencan dengan pacar baruku, Kevin. Dia belajar di akademi yang sama denganku, di fakultas lain. Kita membuat janji dan lalu aku pikirkan hanyalah akhir dari gladi resik. Aku merasa pusing. Aku membuka mataku dan menemukan diriku di pelataran dekat akademi. Aku tidak ada ide bagaimana aku ada di sini, atau apa yang sedang aku lakukan. Aku tidak terlalu memikirkannya karena aku belakangan sangat lelah, dan aku mungkin terlalu sering menukar diriku. Aku bergegas ke kafe, di mana kita seharusnya bertemu. Aku sedang menunggunya, tapi ternyata dia tidak menungguku, dan pergi. Merasa gugup, aku menghubunginya. Tidak ada jawaban. Jadi aku menghubungi teman mutual kami, Mari, yang sedang belajar untuk menjadi sutradara. Bertanya apakah dia tahu di mana Kevin berada. Dia menjawab bahwa dia ada di rumah dan sangat marah padaku. Aku sangat terkejut. Apakah itu karena aku telat hanya 10 menit? Dan lalu Mary memberitahuku bahwa aku sudah gila. Setelah gladi resik, aku sepertinya belum keluar dari karakter. Aku berteriak padanya dan memberitahunya aku tidak tahu dia itu siapa atau apa yang dia inginkan dariku. Ya, ketika Kevin menghubungiku untuk memastikan kencan kami, aku berkata kasar padanya. Frustasi dan depresi, aku berterima kasih pada Mari dan pulang ke rumah. Aku merasa buruk di sana. Aku merebahkan diri di ranjang, ruangan terasa berputar. Sepertinya aku bahkan mendengar suara yang tidak familiar. Tapi aku menyadari tidak ada orang lain di ruangan. Aku ketakutan, jadi dengan cepat aku menghubungi nomor pertama di daftar. Itu adalah Mari, tapi dia tidak menjawab. Lalu dalam panik, aku menghubungi orang tuaku yang sedang jauh saat itu. Ayahku menjawab teleponnya dan bertanya apa yang salah, dan aku tidak bisa menyusun dua kata. Kepalaku berputar, dan aku sepertinya bergumam di telepon. Dia tidak mengerti apa yang kuinginkan darinya, jadi dia berkata padaku untuk tidur. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku merasa sangat lelah, dan mungkin ayahku benar. Aku sangat gugup dan jadi aku memutuskan untuk tidur. Tapi ketika aku terbangun, itu menjadi lebih buruk. Aku merasa seperti aku memiliki malam yang baik di bar. Kepalaku berdengung dan tenggorokanku mulai terasa tidak enak. Aku memutuskan untuk mengecek teleponku. Akhirnya teks dari Kevin. Apakah dia menulis semua telah berakhir di antara kita? Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apa yang kulakukan salah? Aku mendengar suara orang tuaku di dapur dan pergi ke bawah untuk berkata selamat pagi. Ayahku menjawabku datar, tapi ibuku bahkan tidak menatapku. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Kenapa semua orang marah padaku? Aku berusaha untuk bicara dengan ibuku, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dan setelah itu, aku menangis. Orang tuaku bergegas menenangkanku. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu bisa mempercayai orang tuamu untuk apapun?
Aku berkata pada mereka bahwa sesuatu yang aneh terjadi padaku. Memberitahu mereka tentang pelataran dan tentang Kevin. Mereka memberitahuku bahwa mereka datang setelah panggilanku untuk memastikan aku baik-baik saja. Tapi mereka tidak menemukanku di rumah. Mereka menunggu semalaman dan ketika aku tiba di pagi hari, aku berkata pada mereka untuk pergi dan langsung tidur. Aku tidak mengingat semua itu. Tentu saja. Apa yang terjadi padaku? Mereka menjadi khawatir dan memintaku untuk tinggal di rumah hari ini. Permintaan ini membuatku menangis lebih lagi. Inilah hari di mana aku seharusnya pentas. Mereka mengalah tapi memintaku untuk sangat berhati-hati dan menelepon jika sesuatu terjadi. Ketika aku datang untuk mencoba kostum, aku berhadapan dengan tatapan para pria. Aku pergi langsung menuju Mari dan bertanya apakah dia tahu di mana aku semalam. Tertawa, dia menjawab bahwa dia tidak berpikir aku cukup mabuk untuk melupakan semuanya. Kemarin aku ada di pesta teman sekelasku di mana di sana ada banyak pria dari akademi dan aku melakukan hal-hal aneh. Wah, kenapa aku tidak mengingat itu? Itu seperti aku tidak berada di pesta. Aku merasakan tangan di punggungku. Ini adalah Derek, teman dari fakultas lain. Tiba-tiba tangannya bergeser ke bawah punggungku. Haruskah kita lanjutkan yang terjadi semalam? Aku mendorongnya pergi dan terkejut. Aku melihat sekilas Kevin di sudut mataku. Dia berjalan melewatiku dan melihatku dengan tatapan jijik. Aku ingin kabur dan bicara dengannya. Tapi dia menghilang di keramaian. Derek menggapai dadaku dan berkata bahwa kita bersama semalam. Apa? Aku butuh mencari Kevin dan menjelaskan semuanya padanya. Tapi apa yang akan aku katakan padanya? Bahwa aku tidak ingat sudah berselingkuh darinya? Sebelum aku bisa bergerak, tanganku diraih dan ditarik ke geladi resik. Lalu itu adalah waktu untuk pertunjukan. Aku belum siap, tapi aku siap untuk bermain. Aku tidak akan membiarkan situasi ini menggangguku. Selama pertunjukan, aku mulai mencari Kevin. Tidak ada gunanya, dia tidak ada di sana. Aku merasa mual, gumaman suara mulai muncul di sekitarku, mengatakan sesuatu kepadaku dan aku tidak lagi menyadari keberadaanku. Hal terakhir yang aku ingat adalah kegelapan. Ketika aku membuka mataku, aku menyadari bahwa aku ada di taman dan di depanku ada Kevin dengan wajah ketakutan. Aku hampir berteriak ketakutan. Bagaimana aku bisa ada di sini? Apa yang terjadi denganku? Aku menangis, menutup wajah dengan tanganku. Seketika aku merasakan tangan hangat di bahuku dan mengangkat kepalaku. Kevin melihatku dengan simpati. Dia berkata, aku lari di tengah pertunjukan menemukannya di sini dan berkata, Catrice harus memberitahumu semuanya. Dalam tangis, aku memberitahunya segalanya yang telah terjadi padaku selama ini. Sementara aku berbicara, aku akhirnya menyadari bahwa aku mungkin mempunyai kepribadian ganda. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Kenyataan itu membuatku terperangah. Oh tidak, aku jatuh ke lantai. Dan sepertinya duniaku jatuh juga. Dukungan satu-satunya adalah, ya, Kevin, dia mempercayaiku. Dia berkata dia pernah mendengarnya. Itu masalah mental yang serius dan aku butuh untuk bertemu seorang dokter. Aku sangat takut, tapi setidaknya aku tidak sendiri. Setelah sekian lama, aku akhirnya merasa sedikit lebih baik. Setelahnya, dokter mengiyakan diagnosanya, kelainan kepribadian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana aku akan hidup dengannya. Bagaimana aku bisa menghadapi dua versi diriku? Aku bertanya, menangis. Ayahku memelukku dan dokter berkata, itu sedikit lebih rumit. Penyakitnya berkembang dan ada 24 kepribadian di dalam diriku. Aku rasa aku gugup, tapi setelah berita ini aku tidak bisa tertawa. Aku mencintai akting sepanjang hidupku dan sekarang aku memiliki teaterku sendiri di dalam kepalaku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menghadapi berita ini. Itu sangat membantu bahwa orang tuaku ada di sana dan aku selalu mendapatkan panggilan dari Kevin dan Mari dan pria lainnya. Aku harus pergi ke fakultas dari sutradara teater supaya tidak memicu penyakitnya. Tapi aku menyadari bahwa teater akan selalu menjadi cintaku dan inspirasi untukku. Tentu saja itu bukan candaan baik bahwa jika seseorang melakukan hal yang salah, aku akan memainkan pertunjukanku sendiri untuk mereka. Untungnya aku merasa lebih baik sejalan waktu. Apa kamu menyukai ceritaku? Like dan subscribe ke channel ini dan jangan pernah kehilangan jati dirimu.